Saya tutup dulu pintunya ya. Iya. Selamat pagi Bu, dengan saya Bu Alifah yang jaga klinik hari ini. Dengan Ibu siapa? Amarilis. Ya, umur 26 tahun. Hamil yang keberapa Ibu? Yang pertama Bu. Oh iya, umur kehamilannya berapa minggu Bu? 36 minggu. Nah, sudah menikah berapa lama Bu? 6 tahun. Oh, baru hamil sekarang ya? Iya. Nah, pinjam bukunya dulu ya Bu? Iya. Oh, iya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ada keluhan apa datang ke klinik ini? Pusing sudah 2 hari Bu. Terus? Dan minggu lemas. Oh, badannya lemas ya Bu ya? Saya lakukan pemeriksaan dulu ya Bu, monggo silakan. Bu Amarilis, tadi sudah diperiksa ya. Hasil pemeriksaannya itu Ibu tinggi badannya 144 cm, berat badannya 58 kg, tensi darahnya 145/100, pernapasan Ibu 26 kali, nadi 92 kali, suhu 37 derajat ya. Tadi udah dilakukan pemeriksaan laborat ya Bu ya. Pemeriksaan darah Ibu HB-nya 9 gram%. Terus HbA1c-nya non reaktif ya. Terus tadi diperiksa urin juga ya Bu. Hasilnya positif 2 ya. Untuk mengetahui faktor risiko Ibu, nanti saya lakukan itu ya penghitungan skor Puji Rohyati ya Bu. Screening atau deteksi dini Ibu berisiko tinggi. Nama Nyonya Amarilis, umur Ibu 26 tahun, hamil pertama, umur kehamilan 36 minggu di PMB. Untuk memudahkan kita beri tanda lingkaran. Karena Ibu Amarilis datang pada umur kehamilan 36 minggu, maka kita tulis di kolom 3.1. Skor awal Ibu hamil ditulis 2. Terlalu lambat hamil ditulis skor 4. Terlalu pendek ditulis skor 4. Untuk penyakit pada ibu ditemukan kurang darah ditulis skor 4. Untuk preeklampsi berat ditulis skor 8 karena ditemukan tensi darah tinggi, protein urin positif 2 dan ibu mengeluh pusing. Maka jumlah skor itu 22. Karena skor lebih dari 12, maka kehamilan Ibu Amarilis termasuk KRST atau kehamilan risiko tinggi. Maka perawatannya harus oleh dokter, rujukan rumah sakit, tempat rumah sakit, penolong oleh dokter. Rujuk dari bidan, rujuk ke rumah sakit. Rujukan tepat waktu atau RTW. Gawat obstetrik kelompok faktor risiko 1 dan 2. Terlalu lambat hamil, terlalu pendek, kurang darah, preeklampsi berat. Tempat persalinan di rumah sakit, penolong, dokter, macam persalinan, operasi sesar. Ini Bu Amarilis saya jelaskan ya. Dari skor tadi itu Ibu masuk faktor risiko yang ketiga ya, yaitu AGDO, ada gawat darurat obstetrik ya. Adapun kalau Ibu itu dengan faktor risiko kelompok 3 itu sangat membutuhkan pengenalan diri ya, yaitu tentang risiko kehamilan dengan tinggi badan kurang dari 145 cm ya Bu ya. Berarti kan nanti bisa berakibat kelahiran prematur ya. Terus perdarahan pada ibunya ya, pada bayinya terkadang terjadi berat badannya rendah atau kecil ya. Terus untuk risiko kehamilan dengan anemia itu bisa berkaitan pada kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, kelahiran mati, infeksi pasca salin ya, atau perdarahan pada waktu pasca salin ya. Terus resiko kehamilan dengan PIB atau preeklampsi berat ya, itu juga bisa menyebabkan ibu kejang, terus menimbulkan kematian. Terus pada ibu janin juga terjadi gawat janin dan kematian ya. Maka ibu perlu rujukan segera tepat waktu ya, untuk mendapatkan penanganan adekuat di rumah sakit pusat rujukan ya. Maka saran saya nanti kan Bu Bidan akan memberi rujukan pada panjenengan ya, itu untuk melakukan pemeriksaan rutin di rumah sakit, ditangani oleh dokter spesialis kandungan ya. Tempat bersalin ibu harus di rumah sakit ya. Juga ditolong oleh dokter spesialis kandungan ya. Sudah paham Bu dengan penjelasan saya? Takut tidak Bu? Sedikit. Jangan takut Bu ya, dengan adanya
pengelompokan faktor risiko. Jadi kan ibu lebih tepat, lebih dapat mendapat untuk ini ya, untuk pertolongan dan perawatannya ya. Ibu selalu berdoa saja biar ibu itu menjalani kehamilan dan persalinannya dengan aman, Iya, Bu ya. iya. Terima kasih ya Bu.